Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Septi Firmansyah dari kelas 12 TBSM 1. Nama saya Fajrudin Yusuf dari kelas 12 TSM 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83 dan hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Tafakur, dialog yang bermoral. Saat kita berdebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukannya secara baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Quran surat Ahna surat ke-16 ayat 125. Lakukan dengan santun dan beradab tanpa mengesampingkan nilai-nilai ihsan. Kita dapat mencontoh etika debat dari Rasulullah SAW. Suatu hari, At-Tabah bin Robiah mendatangi Rasulullah SAW. Waktu itu, keduanya terlihat dalam perdebatan. Perdebatan itu hampir saja berkelanjutan. "Sudah selesaikan bicaramu, Abu Walid?" tanya Rasulullah SAW. "Ya," jawabnya. "Dapatkah engkau mendengarkan saya?" pinta Rasulullah SAW dengan bijak. Lihatlah betapa santunnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak." Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Bahkan dalam memberikan penghormatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan yang terbaik. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 86. Alangkah sempurnanya agama Islam. Semua aspek kehidupan telah diatur dengan rapi. Ketahuilah, nilai-nilai ihsan senantiasa mengedepankan akhlak terpuji dalam gerak dan napas kehidupan. Ihsan adalah teman sejati yang setia menemani setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. A. Kajian Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83 tentang perilaku ihsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id ahodna misaqo baina Isra'ila latak buduna illallaha wabil walidaini ihsanan wadikur kurba wal yatama wal masakin wa qulu linasi husnan wa aqimu sholata wa atum zakat summa tawallaitu illa qalilan minkum wa antum muridun. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul, tidak ada sebab khusus dari ayat ini, namun ada beberapa hal yang sangat ditekan, yakni mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada kedua orang tua, seperti bertutur kata yang sopan, berperilaku yang membuat mereka senang, mendoakan kebaikan bagi keduanya, dan menyambungkan tali silaturahmi di antara saudara atau anak kerabat keduanya. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak yang wajib ditunaikan ihsan kepada keduanya. Bukan sekadar berbakti sebagai balasan jasa, tetapi juga harus lebih dari itu. Sebab ihsan itu bermakna bersikap atau berbuat melebihi kadar yang diterima. Meski dalam konteks kepada orang tua, tidak ada satupun anak yang di dunia yang mampu membalas jasa dan kebaikan kedua orang tua. Hal ini lainnya adalah mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Mereka dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh diutus untuk mereka. Saat ini semakin banyak ditemukan jejak dan bekas-bekas peninggalan mereka. Semuanya dapat diamati dan diteliti, semakin menyadarkan kita tentang harusan berbuat baik ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesama maupun dengan lingkungan sekitar. Terjemahan ayat. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah,
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan berkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 83. Isi dan kandungan ayat. Perintah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak, yatim, dan orang miskin. Berbuat baik kepada orang tua itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak, sebab memulai perantara kedua orang tua itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbeda diri, dan kita sebagai manusia berbuat baik itu luas cakupannya, bukan hanya terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi meliputi hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini berarti menyebarkan kebaikan itu seluas alam semesta ini. Meski harus disadari bahwa objek kebaikan itu berurutan meski harus disadari bahwa orang tua, kerabat terdekat, sampai masyarakat sekitar. Bergaul dengan sesama manusia harus mengedepankan sopan santun dan akhlak yang mulia. Harus ada terkaitan antara dimensi ritual dan dimensi sosial. Semakin kuat iman seorang, harus semakin baik akhlak dan budi pekerti. Larangan mengikuti sikap umat terdahulu yang banyak melakukan pembangkangan, berpaling, dan mengingkari ajaran yang dibawa Rasulullah. Tentu sikap seperti ini jangan sampai menimpa umat Islam. 6. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua, terus menebarkan kebaikan, baik kepada karib, kerabat maupun mereka yang membutuhkan uluran tangan, seperti anak-anak yatim dan fakir miskin. B. Saat menasihati, gunakanlah tutur kata yang santun, sopan, dan berakhlak mulia. Hindarilah nasihat yang tidak sopan dan tidak pantas untuk dilakukan. C. Membalas kebaikan melebihi kadar yang diterima. Berbuat baik bukan ingin dipuji atau ria, dan bukan pula untuk mengharapkan pamrih. D. Mau berbagi kebahagiaan dan peduli terhadap penderitaan sesama, kaum duafa, dan siapapun yang membutuhkan. E. Menghindari sikap yang mementingkan diri sendiri, sementara melupakan kondisi sosial di sekitarnya. F. Berusaha tetap menyebarkan kebaikan untuk semua tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang dan status sosial seseorang. B. Kajian hadis tentang perilaku ihsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauma linasifatahu jiri lufaqalla maisanu kola antabuddallaha kalana kata rohu fa'in lam takum tarohu fa'in nahu yaro. Terjemah hadis. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW pada suatu hari muncul di hadapan para sahabat, lalu datang malaikat Jibril yang kemudian bertanya, apakah ihsan itu? Nabi SAW menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan apabila kamu tidak mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. 4. Kandungan dan makna hadis. Rasulullah SAW mendapat pelajaran langsung dari malaikat Jibril bahwa dalam memberikan nasihat itu perlu variasi, seperti penggunaan metode dialogis interaktif supaya lebih mudah dipahami dan tidak bosan. B. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hakikat ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik yang dilakukan manusia. C. Selalu menyebarkan kebaikan dengan ikhlas tanpa adanya niat untuk pamer dan ria, tidak mengharap balasan dari orang yang dibantu dan ditolong, dan bersemangat dalam melakukan semua kebaikan.
Cukuplah Allah Subhanahu wa taala saja yang membalasnya, karena sekecil apapun kebaikan itu akan selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyebarkan kebaikan dengan ikhlas tanpa adanya niat untuk pamer. C. Pembacaan belas Al-Qur'an 83 dan hadis tentang perilaku ihsan melalui Al-Baqarah 83 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang janji setia Bani Israel yang harus dipenuhi, yaitu mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disusul dengan pemerintah berbuat baik ihsan kepada kedua orang tua. Perhatikan pula caranya, antara lain mengasihi, memelihara dan menjaga dengan sepenuh hati, merawat dengan sikap terbaik saat ini keduanya sudah tua, serta memenuhi semua keinginan selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat baik kepada kerabat kaum keluarga. Ihsan kepada kerabat adalah dengan menjalani hubungan baik dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan." Pihak selanjutnya yang berhak mendapatkan perlakuan ihsan dari kita adalah anak-anak yatim. Caranya adalah mendidik, melatih, membimbing, dan memelihara hak-haknya. Banyak ayat dan hadis yang menganjurkan berbuat baik kepada anak yatim. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini," seraya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah menunjukkan betapa dekatnya dengan Nabi. Setelah anak yatim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat ihsan kepada orang miskin. Ihsan kepada orang miskin ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapatkan kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah." Hadis riwayat Muslim. Di samping mereka itu, tentu masih banyak pihak lain yang belum disebutkan. Di antaranya adalah tetangga, tamu, pekerja, dan lain-lain, termasuk juga binatang, tumbuhan, dan juga alam sekitar. Intinya, seluruh alam semesta dan berbagai unsur di dalamnya berhak mendapat perlakuan ihsan terkait dengan tetangga dan tamu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik, atau jika tidak bisa diam." Hadis riwayat Bukhari. Alam semesta dengan semuanya jenis flora, fauna, daratan, lautan. Allah dengan tegas menyuruh kita berlaku baik kepada alam. Setelah memanfaatkan dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagaimana di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagai Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Intinya, semua yang ada di dalam alam ini berhak mendapatkan perilaku baik ihsan dari kita, sebagai ditegaskan Rasulullah dalam sabdanya, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatunya." Setelah memerintahkan agar berbuat ihsan kepada mereka semua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berkata yang baik dan santun saat berinteraksi dengan sesama manusia. C. Hikmah perilaku ihsan. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari perilaku ihsan, diantaranya sebagai berikut. 1. Terbinanya hubungan vertikal antara hamba dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 2. Terjalinnya hubungan baik antara anak dengan orang tua. 3. Terjalinnya silaturahmi dan karib kerabat dan anak sanak famili. 4. Tertanamnya rasa empati kepada sesama umat manusia. 5. Terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis dan saling peduli. 6. Terjadinya simbiosis mutualisme antara manusia dengan alam sekitarnya. 7. Terjadinya kelestarian alam semesta baik di darat, air maupun udara. Aktivitas berikut adalah kegiatan ihsan dalam kerja. Ihsan merupakan kesempurnaan prinsip Islam. Ihsan merupakan perwujudan akhlak mulia yang sebenarnya akhlak ini lah yang seperti telah hilang dari
umat Islam sehingga berdampak pada hilangnya profesitas umat Islam dalam bekerja, mengubah profesionalisme kerja menjadi lebih baik, tidak semudah membalik telapak tangan. Adalah hasil dari usaha yang sesungguhnya, sebuah usaha yang mengharuskan mencermati bagi mana yang harus diubah, meski tidak mudah. Perbuatan bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal ini sudah dibuktikan umat terdahulu setelah 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Akhirnya umat Islam mampu memimpin dunia. Kemauan untuk berbuat ihsan merupakan kepribadian yang kini menjadi sangat lengkap. Perubahan tidak hanya dikhususkan bagi umat Islam, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, Allah tidak mengubah keadaan muslim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Surat Ar-Rod surat ke-13 ayat 11. Kisah teladan multi level kebaikan. Ada teman yang pernah bertanya, apa sih yang membuat kamu sering membantu orang lain? Saya berikan 2 jawaban. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang yang suka membantu dan memberi kemudahan bagi yang suka memudahkan orang lain. Kedua, saya berjanji kepada seseorang untuk terus berbuat baik. Seseorang, teman saya semakin bingung. Baiklah, saya perjelas. Beberapa tahun lalu saya pernah kesulitan keuangan, gaji kecil dan kuliah terancam berantakan. Saya nyaris putus asa saat bingung seperti itu. Sahabat saya datang menanyakan kabar saya. Mendengarkan pengakuan saya, sahabat tersebut menawarkan bantuan sejumlah uang. Tanpa basa-basi saya terima tawaran tersebut. Dari semester 4 saya sempat bertanya kepada tentang bantuan itu. Saya heran dengan jawabannya. Saya hanya berjanji kepada seseorang untuk senantiasa berbuat baik dan keras dan harus segera dibawa membantu orang lain. Kemudian yang memperjelas bahwa ia pernah mendapati ibunya sedang sakit keras dan harus dibawa segera ke rumah sakit. Namun tak sepeser pun uang yang dimiliki. Ia hubungi satu persatu orang yang dikenalnya. Akhirnya ada sahabat lama yang ingin membiayai seluruhnya secara gratis. Terheran sahabat itu lantas bertanya, kenapa kamu mau membantu saya? Jawabnya, karena saya telah berjanji kepada seseorang untuk senantiasa berbuat baik dan membantu orang lain. Menurut ceritanya, sahabat lamanya itu juga pernah mendapati kesulitan dalam hidupnya. Ia hampir tak tahu kemana lagi meminta bantuan hingga bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal sebelumnya. Setelah terus terang, orang tak dikenal itu pun memberikan apa yang dibutuhkan kepada orang itu. Ia bertanya, Anda sebenarnya tidak mengenal saya, kenapa Anda mau membantu saya? Anda sudah bisa menduga jawaban, bukan? Tetapi ada satu pertanyaan lagi, bagaimana saya mengganti kebaikan Anda ini? Orang yang tidak dikenal itu menjawabnya, berjanjilah melakukan banyak hal untuk membantukan kesulitan orang lain, itu lebih baik nilainya daripada mengganti apa yang telah saya berikan. Begitulah seterusnya hingga saya tak pernah tahu siapa yang pertama kali menyelam jaringan amal kebaikan ini. Sungguh saya tak pernah tahu, hanya saja setiap kali saya memberikan bantuan kepada orang lain, saya akan berkata benar untuk melakukan kebaikan yang sama terhadap orang lain sama yang membutuhkan. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.